Ya, hari ini kita bakal bahas tentang basic usage Nmap. Nmap. Beserta favorit komen. Favorit komen? Ya, nanti kita kalau cheat sheet kita bahasa kelamaan guys ya. Kelamaan ya. Ini beberapa perintah-perintah aja nih dari Nmap Yes. atau Network Mapper ya. Oke. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke Nmap, mungkin kita mention sedikit terkait dengan OSI 7 layer ya guys. OSI 7 layer. Iya, karena kan Nmap ini kan juga sebetulnya network mapper, dan di OSI 7 layer ada layer terkait network. Ya. Nah, Nmap itu sebenarnya nyentuhnya ke layer berapa aja sih? Sebetulnya untuk lebih signifikannya dia mungkin ke layer 3 Ke atas. ke atas. Tapi biasanya di layer 3 ya kalau kita pakai. Karena network ya. Karena network kan layer 3, terus layer 4, 5, 6, 7. Ini kalau 7 application. di application nanti bisa pakai Nmap, min script apa gitu ya untuk di aplikasi. Pakai untuk service. NSA, bukan Nmap. NSA, tapi NSA. NSA. Bahasa Nmap Indonesia ya. Scripting Engine. Nah, oke, langsung aja kita bahas Nmap. Itu nanti akan kita praktekin di Hacktrace Range. Jadi kita ada lab Hacktrace Range. Mungkin kalau teman-teman yang mau praktekin juga bareng nih, bisa lihat tutorial cara connect atau cara main Hacktrace Range di sini, nanti kita kasih linknya. Oke. Yuhu. Oke, lanjut langsung. Yes. Yuk. Pertama kali kita akan coba jalanin perintah Nmap yang paling basic ya guys. Ya, ini adalah perintah Nmap yang paling basic dan paling helpful sebenarnya. Helpful. Tidak lain dan tidak bukan Min help. min help. Oke, untuk teman-teman yang mungkin agak baru di Baru mau atau baru baca-baca nih baru cara baca-baca jadi apa? cara jadi hacker. Kalau dari ikan bilang gini guys, cara menjadi hacker dalam 1 hari. Cara menjadi hacker dalam 1 hari. Iya. Ada tuh iklan-iklan kayak gitu. Ada, nggak mungkin. Oh, nggak mungkin. Nggak mungkin. Ada adalah cara jadi hacker dalam semalam. Itu makin nggak mungkin. Lebih nggak mungkin lagi. Nggak mungkin. Lebih nggak mungkin lagi. Ini kita udah nggak ngomong bahas candi, bikin candi iya. semalam nggak? Bukan Sangkuriang nih. Udah. Bukan Sangkuriang. Pokoknya udah bukan folklore ya. Semua itu hanya folklore ya. Oke, nah ini kita akan bahas step di bagian information gathering ya dalam melakukan hacking. Information gathering. Ada Nmap. Ya, di bagian scanning. Oke, jadi yang pertama nama komennya Nmap. Ya Nmap sih sebenarnya nama komennya sendiri, tapi kita pakai yang namanya itu flag atau option ya. Itu biasanya kalau kita pakai di terminal itu dia suatu komen, terus dia punya option itu biasanya pakai strip atau dash. Nah, Terus nama optionnya itu apa? Nah, di sini kita pakai option yang pertama Nmap dash help ya. Nah, itu untuk memberikan sebuah snippet terkait manual bagaimana cara menggunakan Nmap gitu. Oke. jadi sebenarnya teman-teman juga bisa langsung baca di min help ya. Ya, bisa baca sendiri. di dash help ya. Oke. Sini ada banyak ya, mungkin dilihat aja ada target specification, ada host discovery, ada scan techniques, port specification, and scan order. Ya, mungkin teman-teman lebih baik baca sendiri deh. Baca bener-bener dari awal sampai akhir tuh. Karena kalau misalnya kita melewatkan satu aja atau kita berhenti di tengah jalan gitu, aku cuma mau pakai ini nih. Nah, itu biasanya kita sering menyia-nyiakan fungsi-fungsi yang lainnya tuh. Oke. Kita mungkin nggak tahu, sekalinya ini, bisa itu gitu. Jadi kalau bertemu dengan suatu tools, ini pro tipsnya. Pro tips adalah baca kegunaan dari tools itu ya. Buat tools. Atau baca di Manualnya docs-nya. lah. Jadi kalau kita Documentation beli barang tuh manual booknya dibaca. Yes. Jangan dibuang. Biar tidak tersesat. Ya. Jangan sampai tersesat lah kalau di cyber security. Jangan. Nanti jadinya masuk. Wow. Jadi wow. Jangan. Iya. Oke, nah ini udah sampai bawah nih ya. Udah sampai bawah. Ini udah, kita nggak bakal bacain semua, juga kita nggak bakal praktekin semua ya, karena perbedaannya nanti ada di ketika teman-teman nemuin targetnya masing-masing. Iya. Ya kan? Kebutuhannya disesuaikan ya, tapi yang kita kasih di sini adalah yang sering kita pakai, dan mungkin ada tips sedikit ya nanti. Iya, oke. Ya kan, dan favoritnya Bagas nih, perintah Nmap apa yang sering dipakai. Itu aja yang kita praktekin. Ya. Kita lanjut. Lanjut. Oke, jadi yang pertama tadi Nmap dash help.
ini kita mungkin akan masuk ke kegunaan main functionality dari Nmap, yaitu biasanya kita pakai untuk melakukan scanning terhadap suatu target melalui IP address. Oke. Oke, nah kebetulan di sini aku udah terconnect dengan Hacktrace Ranges ya. Ya. Pakai OpenVPN. Jadi di sini prakteknya kita di Hacktrace Range. Di Hacktrace Connect Range. VPN-nya dulu, baru kita bisa akses IP-nya. Ya. Nah ini Oke. dashboard-nya nih guys ya. Nah ini dashboardnya Hacktrace Range ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat juga ada beberapa mesin yang silahkan teman-teman hack. Yoi. Yoi. Hajar lah, dihajar. Iya. Oke. Oke, milih yang mana tuh? Kita pertama mungkin pilih yang mana nih Bang Mari? Yang ini aja ya, Easy yang lah, easy ya, easy lah, easy. yang easy aja lah. Kan kita bukan pro. Ya. Jadi kita pakai yang IP 10.1.2.1.2.7 ya. Oke. Oke, kita bawa ke Nmap. Nah, kira-kira komennya seperti apa? Komennya seperti ini nih. Nmap 10. Nah, itu udah ada tuh. Suggestion nih. Udah ada suggestion ya. History. Itu apa ya? Mungkin fitur ya. Fitur dari ZSH. Dari ZSH ya. Oke, tapi ini yang paling pertama mungkin Nmap 10.1.2.1.2.7 atau langsung ke IP-nya aja. Ya. Oke, kita Enter. langsung enter. Kalau langsung di enter, Kalau langsung di enter kita nggak melihat apa-apa nih. Nggak melihat apa-apa. Nah, kira-kira gimana sih cara kita biar setidaknya tahu tuh si Ada Nmap ini progressnya. ngapain gitu. Si Nmap ini menjalankan apa di belakang layar Oke. gitu. Oke. Kita bisa berarti ini pakai di cancel udah nih. udah di cancel. Cancelnya Control dan C ya, C. C. Oke. Selanjutnya kita pakai Nmap IP dan kita Tambahin. pakai verbose Option verbose. option verbose. Itu minus atau dash V. Ini dash V. Sebenarnya ada beberapa verbosity level. Ya verbose itu untuk menampilkan sesuatu yang lebih detail ya. Nah, kalau di dash VV ini berarti dia verbose level yang anggaplah verbose level 2 gitu Ya, ya. oke. Kalau Jadi dia dia yang lebih. iya. Ada Kalau juga dash yang V nafsu juga ya. bisa. Kalau ada yang nafsu gitu, VV gitu. bisa. Silahkan tanggung sendiri. Oke, kita pakai Nmap dash VV. Kita bisa lihat nih. Nah, itu udah mulai masuk tuh. Ada progresnya tuh kelihatan. Ada progresnya tuh kelihatan. Discover, open port. Discovered, open port 80 TCP, Oke. 22 TCP. TCP. Nah, dan ini ada beberapa proses di belakang Nmap yang mungkin masih running ya. Jadi dia kalau di verbose dia akan nampilin setiap every single detail progressnya lah. Ya Yes. kan? Nah ini udah selesai nih. Ya, udah selesai. Kita dapat port 22 dengan 80. TCP dan 80 TCP juga. Berarti ini ada 2 port yang terbuka. Yes. Di sini ada 2 port dengan state open ya. Yang pertama service-nya adalah SSH. Yang port 80, yang satunya lagi itu service-nya HTTP. Oke. Ada satu lagi tuh. Ada satu lagi nih. Ini ada port 5214. State-nya State-nya filter. Ya. Nah, Gimana itu kalau filter tuh gimana Bang Mari? kalau filter, nah ini state tuh sebenarnya ada 3. Nanti Ya. akan open, close, filter. Benar. Nah, sebenarnya kalau realnya ya, kalau open udah pasti kebuka. Jadi Yes. kalau analoginya rumah, satu rumah itu yang pintunya bisa kita buka atau bisa kita ketok terus ada balasan gitu. Nah. Itu 2 pintu doang. Yang 2 state-nya open. State-nya open. Kalau yang filter itu kita butuh akses list ditambahkan sama pemilik rumah nih. Oh, Ini orang ini doang nih yang boleh ngetok pintu. Gitu. Nanti ada lagi tuh close. Close. Ya, ini udah main di ada firewall. Ada firewall. Sebenarnya filter juga bisa di setup dari firewall. Jadinya ada beberapa layer yang untuk melakukan proteksi terhadap port-port yang kita buka secara publik. Nanti kalau close sebetulnya di firewall itu di open, tapi di servernya itu ditutup. Di lab juga ada kok. Gitu. Sedikit sneak peek tentang Nanti ketemu lab tuh. Hacktrace Range. Kok ada yang close gitu. Nah, Yang lain sebenarnya kan ada juga,
Ada juga. Ya kan misalkan ketemu nih close. Terus port yang lain tuh artinya apa kalau bukan close? Ya kan? Nanti kita diskusi lebih lanjut lah. Kalau ketemu itu di Hextech Range. Oke. Mungkin itu tadi kita udah dealing dengan verbosity level. Kita mungkin akan lanjut Bang Mari. Oke, jadi kita lanjutkan dengan melakukan scanning terhadap sistem operasi dulu ya. Sistem operasi dulu. Ini 127 kita ganti deh. Mau ganti yang mana nih? Mungkin 132. Boleh. Mesin previous ya namanya ya. 132. Teman-teman boleh praktekin bareng juga sebetulnya ya. Tapi asal jangan praktekin ke website-website di luar. Jangan. Apalagi pemerintah kita. Jangan. Anda tersesat nanti. Jangan ya. Nanti jadi pemuda tersesat. Nanti jadi. Oke. Lanjut. Nah, ini kita ganti IP ya biar kelihatan perbedaannya. Ya. Oke, jadi kita akan melakukan OS detection atau operating system detection itu menggunakan option -O, tapi O-nya -O yang besar ya. Besar. Capital. Ya. Uppercase. Iya, uppercase. Boleh. Nah, untuk melakukan OS detection itu kita harus menggunakan perintah sudo ya. Oke. Sudo. Ini wajib sudo nih. Sudo wajib. Kalau untuk -O ya. Sudo nmap. Nah, ini kita udah ada ininya ya, udah ada suggestionnya, cuman kita bikinlah yang baru. Ya. 10.1.2 132 -O. Nah, mungkin ya. Nah, mungkin tadi teman-teman sempat lihat di suggestion ada -O, terus habis itu A besar. Nanti. Jadi kalau kita pakai -O besar aja, nanti outputnya akan langsung tampil di layar terminalnya, gitu ya. Kalau kita pakai bukan -OA. Nah, kalau pakai kalau nggak pakai dash-dashan lah. Nah, itu dia cuma ada di layar. Ya. Oke, tapi kalau misalnya kita pakai -OA, ini dia akan mengeluarkan di layar dan dia akan menulis output ke suatu file. Oke, jadi hasil nmap-nya disimpan ke file. Nah, untuk OA ini dia file dengan berbagai macam extension. Nanti kita lihat ya. Oke. Setelah ini. Nah, ini -OA kita kasih nama filenya apa ya? Previous ya. Previous. Sesuai nama labnya lah ya. Ya. Previous. Oke. Terus habis itu kita kasih apa nih? Udah. Coba kita enter. Masukin password dan sampai ketahuan dan jalan. Oke. Ya mungkin ini akan agak lama ya karena kita ini nggak pakai verbose. Dan ini nggak pakai verbose, jadi nggak kelihatan. Jadi ditungguin aja tuh. Sambil ngopi gitu. Oh wow. Dan sekalinya udah langsung ya karena ya portnya sedikit dan OS-nya bisa dilihat di situ. Nah, kita punya port yang beberapa, ini ada yang close, ada yang open, ada yang close. Silakan mungkin teman-teman bisa cari celahnya nih dari sini nih. Gimana? Nah, tapi di sini tadi kita pakai -O besar. Outputnya ada di bawah tuh ya. Iya. Aggressive OS guesses. Tapi ini guesses ya. Jadi menebak, nggak pasti. Tidak absolut. Ya. Di situ disebutnya OS-nya apa? Di sini ada Linux 5.0. Jadi nmap-nya ketika kita pakai -O besar, dia akan nebak targetnya itu sistem operasinya apa. Nah, di sini dia nebak sistem operasinya adalah Linux. Nah, itu kalau pakai kita -O. Kalau kita coba cat previous.nmap. Oke, ini kita bisa lihat ya hasil scan-nya. Muncul di layar, dia bisa nge-save progress yang sebelumnya. Sebetulnya ada lagi nih satu option mungkin ya. Namanya tuh dia -A besar. Itu namanya ini. All. Bisa ada enable OS detection, version detection, script scanning, and traceroute. Oh, agresif. Agresif lebih agresif. A besar agresif. Ya. A besar agresif. Perlu diingat ya, tapi ya kekurangannya pasti memakan waktu yang berlebih karena banyak proses. Apalagi kalau ada proteksi ya. Ini kan di lab nggak ada proteksi nih. Secara firewall di
IPS, IDS. Enggak. Tapi kalau pakai aggressive option mungkin bisa ke-detect ya. Mungkin bisa. Mungkin kalau pada real case-nya teman-teman nanti akan ngelihat output Nmap portnya kebuka semua. Iya. Bisa jadi. Semuanya open. Semuanya Nah, open. itu jangan dipercaya. Jangan dipercaya. Karena tidak mungkin. Karena tidak mungkin. Mungkin semuanya open. Betul sekali. Oke. Kita lanjut ke Tadi udah detect sistem operasi. sistem operasi. Dari target kita udah tahu nih sistem operasinya itu adalah Linux. Kemudian portnya kita udah tahu tadi kalau di IP yang terakhir itu cuma ada port berapa tuh tadi yang kebuka? Berapa tuh tadi? Di previous ya itu cuma ada port 80 yang state-nya open. Open. Yang lain close dan tidak ada yang filter. Oke. Untuk saat ini. Nah sekarang kalau misalkan nanti teman-teman ketemu ketika di Nmap portnya close semua. Close semua. Berarti harus kita coba cek all port. All port. Kalau all port itu berarti dari port berapa tuh? Dari port 0 sampai port 65.535. Jadi totalnya 65.536 port Totalnya. Jadi teman-teman harus ngecek dari 0 sampai 65535. Yes. Semua portnya diketok. Balas nggak tuh? Nah, komennya di Nmap itu beda lagi. Komennya beda lagi. Nah ini sekalian mungkin teman-teman yang udah pernah belajar tentang penetration testing sebelumnya pernah baca tentang walkthrough atau write up ya. Write up. Bagaimana atau mungkin beberapa tutorial lain yang menjelaskan bagaimana cara menggunakan Nmap. Nah di sini seperti yang tadi Bang Mari bilang, nah itu ada beberapa komen yang memang sering dipakai nih. Kalau untuk encounter dengan lab ya. Atau penetration testing lab lah gitu. Ya. Nah, kebetulan kita cobalah ganti ini yang lain lah. Ini ganti-ganti target terus. Ganti-ganti target karena mesinnya banyak. Yo dong. Satu Bisa aja belum dicobain selesai semua nih. Ini baru satu nih saya selesai nih. Aduh. Oke. Jadi kita akan melakukan scan ke Ares nih. Ares 128. Menggunakan ini saya dapetin scan-nya dari walkthrough juga. Dari beberapa walkthrough juga. Jadi memang tips lah. Pro tips. Oh, tips untuk pro. Jadi yang enggak juga enggak bercanda ya. Bercanda teman-teman ya. Ini cuman ya jokingan kita aja gitu. Oke. Nah, berarti nanti kita akan coba scan all port terus ditambahkan dengan option yang membuat Nmap itu jadi pro. Apa itu? Nah, mari kita kupas. Langsung. Jadi yang pertama kita akan melakukan all port. Untuk melakukan scan all port itu kita bisa pakai Nah, scan all port itu kita bisa pakai option dash p dash. Gitu. Nah kalau misalnya mau beberapa port aja, ya bisa aja sih kayak 22,80. Range juga bisa nggak sih? Oh bisa. Satu strip berapa? Nah, ini kita pakai Nmap dash terus habis itu kita berikan ini ya. Minimal rate untuk Nmap-nya. Oke. Kita kasih di 10.000 aja. Nah, kalau teman-teman pengen tahu ini optionnya apa ya silakan di Nmap dash help aja, dibaca aja ntar ada. Setelah itu kita gunakan ini lagi dash OA. Kasih ini untuk outputnya aja. Untuk apa nih yang elite aja tadi ya. Elite 10 127 I believe. 127 dan dash VV. Oke. Benar ya? Oke, 127. Oke. Jadi ini perintahnya kita akan coba melakukan scanning di targetnya itu 10.1.2.127. Yes. Itu kita akan ngecek semua port. Oh ya, ini maksudnya dash tuh strip ya? Ya, minus P minus. Ya, bukan slash ya, dash. Oke, kita lihat aja. Mungkin nanti teman-teman bisa bandingin juga nih buat sekaligus exercise lah ya. Exercise. Coba dihilangin min rate-nya. Ya.
Terus dibandingin secara apa namanya speed ya, Secara cepetan speed mana, cepetan mana. outputnya. Oke, masih melakukan port. Nah, di sini kita bisa lihat nih, scanning 10, 12, 127, 6, 55, 35 ports nih. Iya, semuanya di scan. Semuanya di scan. Nah, Langsung selesai. dan cepat. Ya kan? Jadi teman-teman bisa bandingin tuh. Kalau nggak pakai, Kalau nggak pakai, min, dash thread, ya gimana? Oke. Oh ya, mungkin ini berbeda ya. Tadi kita kan scan sebelum ini previous ya. Jadi udah berbeda lagi portnya. Ya, tadi udah. Kalau ngikutin dari awal sih pasti tahu lah. Yes. Oke. Ini udah ganti target. Nah, ini udah ada 2 port yang kebuka nih. Port 22 sama Port 80. 80. Ya. Oke, ini step awal nih guys ya. Step awal. Step awalnya itu kita harus tahu dulu port mana yang kebuka. Port mana Jadi yang nggak langsung asal scan. Oh iya. Jangan langsung enumerasi servisnya. Jangan. Nanti nunggunya bisa kelamaan. Selain lama mungkin juga nggak efektif Nggak ya. efektif ya. Iya, kurang efektif gitu. Kurang efektif. Jadi perlu diingat information gathering itu step awal dari melakukan hacking. Yes. Melakukan hacking dan ya Nmap ini juga ada stepnya. Betul. Stepnya Nmap itu pertama cari dulu portnya yang open, ya. Nggak usah pakai argumen aneh-aneh dulu. Iya. Yang penting portnya tahu dulu nih yang open ada berapa. Baru itu kita mungkin lebih spesifik enumerasi portnya. Spesifik enumerasi portnya. Nah ini biasanya nih option favorit yang biasa dipakai sama lu apa guys? Nah, ini biasanya mungkin dari yang walkthrough yang pernah aku baca ya. Yoi. Dari referensi dulu belajar lah ya. Iya, dari Selama referensi udah berapa, aku 30 belajar. tahun cyber security. 90 guys. 90 dekade apa? Kalau nggak salah ya. Ya, saya dilihat dari wajahnya. Jangan dong. Oh, jangan. Oke, ini apa namanya komen ya? Itu sudo. Komen? Gak usah pakai sudo deh. Nggak perlu sudo nih ya. Nmap. Nmap. Kita specify portnya langsung. Jadi nggak harus semuanya lagi. Karena kita udah tahu Kita udah tahu mana yang kebuka buka ya. Mana target kita nih. Ini 22,80. Setelah itu kita pakai dash SC nih. C-nya besar. C besar. C-nya besar. Jadi S kecil, C besar. C besar. Detailnya bisa lihat di min help. Min help. Ya. Tapi singkatnya adalah itu Menggunakan script default. Ya, script default ya. Script default dari si Nmap ini. Terus habis itu kita tambahin dash SV. SV. Ini Bisa dilihat di Nmap dash help juga dan singkatnya dia melakukan scanning terhadap version dari service yang berjalan di target port tersebut. port yang di scan ini. Nah, pada kali ini contohnya port 22 dan port 80 ya. Jadi sekarang kita udah spesifik port nih. Yes. Gitu. Jadi waktunya udah lebih efektif melakukan scanning. Ya. Kan? Udah Tadi lebih kita cepat. ngelihat dari 0 sampai 65535. Sekarang kita udah tahu yang open itu hanya 2. Nah, sekarang kita enumerasi di 2 port itu aja. Ya. Kan? Spesifik port. Oke, selanjutnya kita pakai dash OA lagi. Untuk disimpan ya. Sebenarnya ini optional guys ya. Iya. Kalau misalkan memang takutnya laptopnya mati tiba-tiba gitu ya, masih ada laptop-laptop yang mungkin Isinya rentan gitu. ya mungkin waduh. Kasihan banget itu. Ya kan takutnya masih ada. Takutnya masih ada. Saya sih sepertinya Pak ya. Sama saya juga. Iya. Suka mati sendiri. Suka mati sendiri. Lebih baik disimpan ke file. Ya. Atau mungkin yang pakai PC. Oh. Kita kan nggak pernah tahu kan. Iya. Tiba-tiba Mati lampu. power drop. Wah, udah. Oke, lanjut. Kita pakai dash OA. Oke. Kasih nama filenya. script apa ya? Ya kita kasih nama script elite lah. Karena tadi kan namanya elite. Nama labnya Elite. Nama labnya elite. Script elite dan habis itu kita kasih IP-nya, of course. Targetnya harus di enter ya. Ya. Jangan sampai enter komen targetnya nggak ada. Iya. Pusing dong. Ntar dia bingung Mau sendiri. memindai apa kira-kira dia? Kok nggak connect? Akhirnya nggak dia connect? restart laptop. Akhirnya restart laptop, restart wifi. Jangan Nyalain power socket lagi. Wah, Wah, jangan sampai. jangan. Beyond Pro ya. Iya. Oke. Ini udah dapet, kita enter aja. Enter. Nah, ini Ya. pasti lebih cepat nih outputnya. Karena dia cuma spesifik 2 port. Sebenarnya mau scan 1 port juga bisa. Ya kan? Juga Nanti bisa. Kalau misalkan, banyak banget nih yang open. Satu-satu dulu lah, Satu-satu itu juga aja. bisa. Sebetulnya. Cicil. Udah keluar nih. Udah keluar. Nah, kita di sini bisa lihat tadi. Oke. Tadi kita kasih version ya. Ya.
Kita kasih Min version S kecil, V Min besar. S kecil, V besar. Nah, di mana sih kira-kira kelihatannya? Nah, outputnya itu di sini nih. Ini namanya version Paling kanan ya. paling version. apa namanya nih? Mungkin kolom ya. Paling kanan. Kolom paling kanan, kolom version. Nah, di sini kita bisa lihat di port 22 itu dia menjalankan OpenSSH dengan version berapa nih? 8.2P1. 8 ya, oke. Titik 2P1 dan ini kelihatan nih lagi tambahan nih. Langsung Enak sistem nggak? operasinya Sistem namanya operasinya ketahuan nih. Ubuntu. Ubuntu. Oke. Selanjutnya di sini ada apa? Port 80 nih. Oke. Nah, port 80 dengan version Apache web server. Web server. Apache web server Versinya? HTTPD 2.4.41. Nah, udah Dan kelihatan. ada lagi nih Ubuntu. Udah Untuk langsung kelihatan fingerprint. yes, fingerprinting dari si sistem versionnya. Si OS-nya ya. OS. Oke. Ada Ubuntunya juga. Betul. Nah, selanjutnya dari output yang diproduksi oleh DSSC atau dari script scan-nya itu di mana sih? Nah, dari sini nih. Nah, dia bisa tahu nih HTTP methods apa aja yang yang di allow. Di sini ada post options, head, get segala macam. Mungkin nanti teman-teman yang baru belum tahu nih metode-metode HTTP itu apa sih? Ya next video lah ya. Ini outputnya udah lebih daripada yang tadi pertama ya. Ini udah informatif banget lah. Udah ya. Ya sangat informatif. Ada versi dari servisnya. Terus teman-teman bisa lihat juga kalau di servisnya itu SSH, bahkan dia bisa ngeluarin SSH, RSA-nya, ya dia pakai algoritma apa dan lain-lain. Nah, ada lagi nggak sih sebenarnya selain ini guys? Selain apa tuh? Perintah-perintah yang lain di perintah sebenarnya. Misalkan kalau nggak salah tuh ada salah satu scene di salah satu film. Ya. Itu nmap ya. Nmap, min script, min script, bla enter, mati lampu. Iya. Di suatu film. Berarti sebetulnya kan ada tuh minus script. Iya. Nah, itu default scriptnya sudah punya nmap sendiri. Iya. Kita juga bisa bikin sendiri. Kita juga bisa bikin script. Jadi bisa custom script sebetulnya. Yang tadi NSA. Nmap Scripting Engine. Yes. Nah, kalau di Kali Linux sebetulnya lokasi scriptnya kita bisa lihat tuh guys. Di mana tuh? Ada di /usr ya. Ntar mungkin agak lebih detail ya. /usr /share /nmap ya, /script. enter. Ya. Nah, ini banyak banget scriptnya yang udah dibikin sama nmap. Yes. Nah, mungkin bawaan ya, built-in. Mungkin yang matiin lampu custom guys. Custom. Bisa aja dong. Bisa dong. Misalkan sistem PLN-nya sudah terintegrasi, ya kan? Dengan berbagai macam teknologi, yes. Ada vulnerability, satu dia, kena semua. Ya, dia ngoding script sendiri, ya yes. Kan? Di enter mati lampu. Nah itu. Atau kalau kita sih juga bisa di enter laptopnya mati. Ya. Yang lain sih nggak tetap nyala. Taunya baterainya habis. Iya. Tapi itu memungkinkan nggak sih? Memungkinkan nggak ya? Memungkinkan. Ya. 50-50 kali. Enggak juga 50-50 sih. Mungkin 90 sekian banding berapa persen gitu. Iya. Oke, ini kalau teman-teman mau coba di PLN kita nggak sarankan. Kita nggak sarankan. Tapi kalau mau coba bikin ngoding script engine buat mudah hidup kalian, nah silakan. Ini kita udah kasih tahu, taruh di sini nanti scriptnya. Yes. Tinggal dipanggil nanti min script, nama scriptnya apa. Ya. Oke. Ini kita udah bahas dari basic nmap usage, terus tadi udah ada cara deteksi sistem operasi, terus kita melakukan OSI layer juga. Iya, OSI 7 layer sedikit lah ya. Jadi kalau di OSI 7 layer mungkin nmap itu bisa melakukan information gathering dari layer 3 sampai ke atas ya. Betul. Karena kalau layer 1 sama 2, kalau physical layer nggak mungkin di nmap. Kan layer 1 udah perangkat. Iya kan? Mau nggak mau cek kabel sendiri. Nah, udah beda lah. Udah beda. Jadi gitu. Nah, kemudian di terakhir udah kita kasih tahu ada beberapa tips ya. Mungkin ada dari walkthrough. Iya. Nah, teman-teman bisa explore sendiri. Yes. Dan kalau teman-teman mau explore secara legal bisa di Hackers Range atau lab-lab teman-teman yang favorit teman-teman lah. Yes. Oke. Mungkin itu aja yang bisa kita share ya guys ya. Mungkin next untuk nmap ini. Ya, untuk nmap.
dan next akan ada beberapa tips dari kita lagi. Stay tune dan happy hacking. Stay ethical. Satu rumah itu yang pintunya bisa kita buka atau bisa kita ketok terus ada balasan gitu. Nah. Itu 2 pintu doang yang stepnya open. Jadi apa? Kalau yang filter itu kita butuh access list.